Berikutnya, kita akan berbicara mengenai unsur kebahasaan teks tanggapan yang terdiri atas dua hal, yaitu pujian dan kritikan. Pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai pujian. Memuji merupakan komponen penting dan juga sarana yang berguna dalam memberi tanggapan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pujian merupakan pernyataan berupa rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan suatu hal. Misalnya, tanggapan terhadap novel Student Hijau karya Marco Kartodikromo. Pujian yang diberikan penulis tanggapan seperti novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesusastraan bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya, kesusastraan adalah jalan menuju kebebasan dari belenggu ketertindasan. Selanjutnya, kritikan. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritikan seringkali dianggap sebagai kecaman yang berisi uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Banyak orang beranggapan kritik itu menyerang pribadi, meskipun kritiknya santun dan berfokus pada tindakan, bukan orang atau bertujuan meningkatkan kebaikan orang lain. Sehingga alternatif dari kritikan adalah saran. Saran lebih bersifat positif, dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk meningkatkan dan memperbaiki dalam memberikan perubahan. Contoh kritikan terhadap novel Student Hijau yang dibuat oleh penulis tanggapan. Dua buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Hijau. Perubahan terparah dilakukan penerbit Bentang Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber, source book. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pujian maupun kritik adalah data yang jelas. Sehingga apa yang kita sampaikan diperkuat dengan data. Tidak boleh hanya mengenalkan argumentasi berdasarkan pikiran subjektif. Sekali lagi, tanggapan adalah pemikiran yang objektif apa adanya dan disertai dengan bukti-bukti yang valid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.